Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afif Kurniasari dari kelas 5A Manajemen Bisnis Syariah. Nah, saya di sini itu akan membahas mengenai materi menciptakan nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, seberapa penting sih pelanggan itu? Jadi pelanggan itu emang sangat penting karena bisa dikatakan menjadi salah satu inti nilai yang menjadikan suatu bisnis itu dapat dikatakan berhasil. Pelanggan itu menjadi salah satu alasan dalam membangun suatu perusahaan dan pelanggan itu akan dilibatkan dalam suatu aktivitas bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu mengamati sebuah kepuasan. Dalam hal ini, suatu bisnis itu perlu namanya mengamati apakah bisnis kita itu sudah baik atau belum dalam memperlakukan pelanggan yang pada akhirnya itu dapat menciptakan sebuah kepuasan bagi pelanggan tersebut. Terdapat dua teknik untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu survei berkala dengan menanyakan langsung kepada pelanggan terhadap perasaan puas yang mereka terima. Yang kedua yaitu mencatat keluhan yang dirasakan pelanggan tentang perlakuan baik maupun buruk yang sudah diterima. Selanjutnya yaitu seberapa penting sih sebenarnya kualitas produk dan jasa itu. Jadi sebagai seorang pemasar itu dapat membantu perusahaan untuk menghantarkan sebuah produk yang berkualitas kepada pelanggan dengan beberapa peran yang sudah tertera dalam video tersebut. Sehingga suatu bisnis itu bisa dikatakan berkualitas ketika seorang pemasar itu dapat memerankan beberapa tugas tersebut dengan efektif, kemudian juga produk dan jasa yang sudah ditawarkan perusahaan itu dapat memenuhi dan melebihi ekspektasi pelanggan, yaitu Customer Relationship Management atau CSR. Intinya, CSR itu merupakan sebuah cara dalam mengelola hubungan atau interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan sebuah kepuasan atau loyalitas. Nah, langkah sederhana yang bisa membangun hubungan dengan pelanggan itu yang pertama, kita sebagai suatu bisnis itu harus mengenali karakteristik pelanggan tersebut. Kemudian pahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan tersebut. Setelah itu perlahan kita itu jalin hubungan lebih dekat kepada pelanggan. Dengan itu kita dapat menyesuaikan produk atau layanan yang cocok bagi pelanggan tersebut itu apa sih sebenarnya gitu. Selanjutnya itu membangun loyalitas. Jadi terdapat dua program yang dapat digunakan untuk membangun sebuah loyalitas. Yang pertama yaitu program frekuensi. Contohnya itu ketika pelanggan A ini sudah sering membeli produk skincare dari sebuah perusahaan, sehingga perusahaan itu dapat memberikan reward kepada pelanggan tersebut supaya pelanggan tersebut itu akan tetap stay. Yang kedua yaitu program pemasaran klub. Jadi ketika ada pelanggan A ini berkeinginan untuk berlangganan dalam sebuah platform musik dengan sebuah iuran atau harga yang sudah ditentukan, maka pelanggan A tersebut itu akan mendapatkan fitur atau manfaat yang lebih banyak dari iuran yang ia sudah berikan. Kemudian yaitu ada memenangkan kembali. Jadi intinya itu adalah sebagai sebuah bisnis atau perusahaan, mereka itu gimana caranya menarik kembali pelanggan yang sudah hilang karena tidak mengalami kepuasan terhadap perlakuan perusahaan. Jadi strategi yang bisa dilakukan suatu bisnis itu adalah yaitu data driven approach, yaitu perusahaan itu perlu menganalisis alasan pelanggan itu beralih dan menentukan solusi yang lebih relevan yang bisa diterima oleh pelanggan. Yang kedua yaitu pemberian insentif. Mungkin dapat memberikan promosi atau penawaran yang dapat memungkinkan pelanggan itu kembali lagi. Selanjutnya yaitu apa sih sebenarnya database pelanggan itu? Jadi database pelanggan itu adalah sekumpulan informasi tentang pelanggan yang dapat diakses atau dijadikan sebagai acuan untuk tujuan pemasaran perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu pemasaran database. Yang namanya sistem database itu kan pasti banyak mengalami tantangan seperti cyber dan mengalami kelemahan yang mungkin dapat mengurangi proses pemasaran yang menjadi tidak terlalu efektif. Kelemahannya yang pertama yaitu yang namanya dalam pembangunan database itu kan pasti perlu yang namanya software dan hardware dan seorang ahli. Sehingga untuk mendukung pembuatan database tersebut perlu yang namanya investasi yang cukup besar. Yang kedua, karena tidak semua pelanggan itu suka ketika perusahaan mengumpulkan informasi pribadi tentang pelanggan,
sehingga pemasaran yang dilakukan itu kurang tepat sasaran dan juga perusahaan susah untuk mengidentifikasi mana pelanggan yang dapat berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar.